Perkenalkan, nama saya Ana Oktavia Darmayanti dari program S1 Kebidanan Transfer. Terima kasih. Assalamualaikum, permisi. Iya, silakan Ya, Bu. Mari Bu, silakan duduk Bu. Iya, terima kasih. Nah, dengan Bu siapa? Dengan Ibu Nika. Baik, perkenalkan Bu, saya dan Ayah Bu ya. Iya, yang Bu. bertugas pagi hari ini. Ya, Ibu Nika boleh menceritakan keluh kesahnya sama saya sejaman rahasianya Bu ya. Jangan sungkan. Ini sekarang Bu Nika ada keluhan. Iya, Bu. Ini jadi habis lahiran tuh kaki saya tuh kayak nyeri dan sakit banget, agak bengkak ya Bu kayaknya Bu. Oh gitu. Ini Iya. lahirannya kapan Bu? Lahirannya itu sekitar 2 minggu yang lalu Bu. Oke, kamu seharian Bu ya? Iya. Iya. Baik, Ibu ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tromboflebitis. Tromboflebitis itu adalah peradangan di vena yang biasanya disertai pembentukan bekuan darah Bu. Iya. Nah, biasanya itu Bu? Disebabkan dari perubahan laju peredaran darah yang pertama, yang kedua permukaan lapisan internal pembuluh darah, yang ketiga tekanan darah. Terus faktor-faktornya itu ada beberapa faktor yang menyebabkan tromboflebitis Bu. Yang pertama pasca bedah atau perluasan infeksi endometrium. Yang kedua mempunyai varises pada vena. Yang ketiga obesitas atau kegemukan Bu ya. Dan ada riwayat pernah mengalami tromboflebitis. Yang kelima berusia 30 tahun atau lebih dan pada saat persalinan berada pada posisi still up untuk waktu yang lama. Selanjutnya ada trauma ya Bu ya. Selanjutnya ada malignitas atau karsinoma yang terjadi pada salah satu segmen vena. Vena itu pembuluh darah Bu ya. Iya. Terus Bu, tromboflebitis itu dibedakan menjadi dua diklasifikasikan Bu. Yang pertama pelviotromboflebitis, yang kedua tromboflebitis femoralis. Nah, apa itu pelviotromboflebitis? Nah, pelviotromboflebitis itu biasanya mengenai vena dinding uterus Bu. Nah, dan ligamentum latum yaitu vena ovarica. Vena yang paling sering terkena ialah vena ovarica destra yang sebelah kanan Bu ya. Oh iya. Karena vena itu mudah banget terinfeksi. Pada sekarang biasanya terdapat pada itu penempelan dinding plasenta. Karena sering di situ gitu Bu. Biasanya sih kalau ini terjadi di hari 14 sampai 15 hari setelah melahirkan Bu. Kemudian tromboflebitis femoralis. Nah, kayak yang Ibu tadi bilang bengkak, jadi di pangkal paha ya. Iya. Nah, itu biasanya menjelang pada vena-vena pada tungkai. Namanya femoral itu punya di area kaki Bu. Bisa di patella, bisa juga pada kaki. Biasanya sih ini terjadi pada postpartum hari ke-10. Ini kan sudah warga dari 10 hari Bu ya. Jadi begitu Bu. Nah, apa sih gejalanya? Ibu ada demam nggak? Naik turun gitu, demam naik turun gitu? Iya, kayak kemarin tuh kayak saya menggigil gitu loh, kayak panas badan saya. Masih nggak bengkak kaki Bu ya? ASI sih udah saya komet, tapi nggak bengkak, cuma kayak meriang-meriang aja badan saya. Nah, biasanya Bu nyeri pada perut bagian bawah atau perut bagian samping juga bisa. Itu kalau misalnya gejala pada tromboflebitis, tapi Pak Ibu ini kan tromboflebitis femoralis, biasanya demam naik turun. Nah, biasanya juga nyeri di pangkal paha. Seperti itu Bu ngalamin Bu ya? Iya. Oke, baik. Ibu kalau nyusuin suka gantung nggak kakinya? Iya sih Mbak, gantung. Nah, jadi kalau Ibu nyusuin jangan digantung kakinya ya, nanti makin bengkak, makin tegang keras kakinya nanti Ibu. Oh gitu. Ibu pakai nomor berat seperti itu. Jadi aliran saya darahnya nggak lancar. kaki saya kalau nyusuin harus gimana Bu Didan? Di telapak kaki saya gini, kalau menapak misalnya tempatnya Ibu tinggi,
ibu sediain kursi kecil buat tempat kaki ibu. Oh iya Bu. Terus kalau misalnya ibu istirahat agak tinggikan kaki ibu. Oh iya. Ya bu ya. Iya. Jadi gitu bu. Nah kalau misalnya ibu dilakukan misalnya dia agak tinggikan, nanti keluarnya akan berkurang bengkaknya bu. Gitu bu. Jadi kalau misalnya ibu ada bengkak, ada nyeri di pangkal paha, kalau jalan agak susah ya bu ya. Iya, karena mungkin sakitnya ini loh Bu Bidan, bengkak ya. Yang kiri ada yang kanan bu? Yang kanan. Oh iya, baik ibu. Nah jadi gini bu, tapi ya nggak batuk. Jadi bu, jadi kita bisa melakukan penanganan tuberkulosis bu. Yang pertama dengan melakukan pencegahan terhadap endometriosis nih, misalnya menggunakan teknik aseptik yang baik. Nah, menganjurkan ibu atau penderita untuk memantau gejala penyakit yang mencegah terjadi emboli pada paru-paru. Karena kalau misalnya ini kan masa-masa ibu ini kan masih 2 mingguan juga ya. Jadi ada kedua kemungkinan. Tapi ini kan perfektoris kan bisa kemungkinan terjadi di usia 14-15 hari bu ya. Nah ini kan supaya nggak terjadi nih, jadi ibu pemantau juga ibu ya. Ini kan masih masuk di usia itu tuh, ya kan. Nah terus untuk jangan takut untuk bergerak untuk membersih dini supaya meningkatkan sirkulasi peredaran darah ya bu ya. Iya. Jadi begitu. Terus jangan menggantung kaki lebih dari 1 jam. Yang saya bilang tadi, makin bengkak nanti bu, nanti kayak gajah. Oh, iya Bu. Iya. Terus bu bisa juga dipakaikan kayak stocking bu. Misalnya ibu pada penderita yang ada varises di kaki bisa dipakai itu juga bisa bu. Jadi begitu. Tapi kalau misalnya pakai stocking, jadi memakai 2 kali sehari. Jadi melepasnya dilepas bu, dilihat apakah di bawah stocking itu ada gimana nih reaksinya, berkurang kah atau gimana. Seperti itu dievaluasi ya dia pakai stocking ya. Jadi kalau bisa istirahat kakinya ditinggikan. Jadi biar lebih mencegah makin bengkak dan supaya tujuannya untuk memperpanjang berdarah juga ya bu ya. Jadi paham bu ya? Iya sudah paham Bu. Jadi jangan diangkat kaki, jangan digantung kakinya kalau menyusui, karena kan kita kan suka gantung. Iya. Nanti saya kasih obat untuk ya bu ya, untuk peradangannya ya bu ya. Kasih obat terus bisa juga nanti dikompres, anak juga bisa bu ya, dikompres. Terus bareng diangkat kakinya. Terus nanti saya kasih obat untuk ibu diminum di rumah ya, untuk obat anti radangnya ya. Sama untuk nyerinya ya bu ya. Ya, sama nyeri. Jadi supaya ibu lebih nyaman melakukan aktivitas. Jadi paham bu ya, jelas ya? Iya sudah jelas Bu Bidan. Ada pertanyaan ibu? Sudah cukup Bu Bidan. Baik ibu, terima kasih atas kunjungannya. Nanti kalau ada keluhan lagi kembali ke sini bu ya. Iya. Nanti kontrolan ya. Iya. Terima kasih atas penjelasannya ya Bu. Sama-sama. Iya. Terima kasih. Setelah kita melakukan edukasi dan konseling, kita melakukan dokumentasi atas apa yang telah kita lakukan. Terima kasih.